Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood yang baru aja tayang ya di minggu ini. Apalagi kalau bukan film terbaru, Henry Cavill yang berjudul Argylle. Film yang didirect Matthew Vaughn ya, salah satu sutradara yang gue tonton semua filmnya dan termasuk favorit gue juga gitu ya. Karena dia udah bisa bikin X-Men terbaik, terus dia bikin Kingsman, dan dia bikin satu lagi adaptasi komik yang paling gue suka, Kick-Ass. Jadi semua yang dia bikin ternyata gue suka gitu ya. Dan Argylle ini kalau kalian lihat posternya atau udah nonton trailernya, ini nampaknya adalah comfort zone-nya Pak Matthew Vaughn ya, karena dia lagi-lagi bikin film tentang spionase gitu ya, tapi dengan gayanya dia. Ya kita udah tau lah, dia udah lihai banget bikin 3 film Kingsman gitu, itu semua temanya spionase. Karena kalau lu lihat sekilas gitu ya dari sinopsisnya, ini tuh tentang novelis ya yang diperanin sama si Bryce Dallas Howard. Dia ini namanya Ellie Conway. Dan dia itu sukses bikin buku novel fiksi mata-mata, novel-novel kayak James Bond gitulah. Tapi someday buku-buku yang dia tulis itu jadi kenyataan gitu, karena dia harus berhadapan dengan agen mata-mata yang asli dan agen mata-mata penjahat yang asli gitu kan. Dan di sini tuh ada dua pihak yang entah kenapa memperebutkan informasi yang dipunya sama si Ellie Conway ini. Kubu pertama adalah agen bernama Aiden ya, yang diperanin dengan sangat gokil seperti biasa sama Sam Rockwell. Dan kubu kedua adalah The Division ya, ini ceritanya organisasi penjahatnya lah yang gedenya gitu ya, yang diwakili sama Bryan Cranston ya, asik, Walter White sebagai ketuanya. Nah di situ cerita baru menarik gitu, kita sebagai penonton diajak untuk cari tahu sebenarnya kenapa buku yang ditulis sama si Ellie Conway ini kok jadi beneran gitu kan. Anyway, ini durasinya 2 jam 20 menit, salah satu film yang ya cukup lama ya menurut gue untuk film action spionase gila-gilaan gitu. Tapi ya gue maklum sih, karena Matthew Vaughn itu emang punya tes yang beda gitu ya, bikin film spionase aneh-aneh gitu. Satu hal yang gue suka dari Matthew Vaughn itu, dia nggak tanggung-tanggung kalau bikin sequence action yang bombastis dan stylish. Itu tuh semua bisa dipadukan dengan bagus. Lu mungkin inget ya dulu pas nonton Kingsman yang pertama gitu, ada satu sequence one long take yang di gereja itu, yang di bioskop Indonesia disensor. Emang bangsat ya. Matthew Vaughn itu masih punya gitu tes seperti itu gitu, tes bikin adegan-adegan action yang long take, yang one shot ya, meskipun tidak selong take yang di gereja itu ya, tapi tetap di sini tuh ada gitu action-action yang emang bombastis dan stylish. Dan di sini kan emang temanya kayak spionase jadul ya. Kalau nggak salah tuh emang dia inspirasinya juga film-film action tahun 80-an. Jadi emang gue ngerasa di sini dia juga mainin visualnya bagus gitu, yang mendukung dengan action-action yang dia bikin gitu. Jadi di tiap action itu dia bisa keluarin warna-warna yang mentereng banget gitu, yang bikin kita nonton film action tuh nggak boring gitu. Dan tentunya daya tarik kedua di film ini selain sequence action yang bombastis gila-gilaan dan stylish itu ya, adalah cast-nya sih. Menurut gue di sini gila ya, cast-nya tuh Henry Cavill, John Cena, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, terus siapa lagi, ada Dua Lipa dikit gitu kan. Pokoknya gila lah, ini banyak banget gitu ya cast-cast yang menurut gue emang oke gitu. Dan yang paling menarik di sini dia tuh kayak bikin sindiran gitu, kalau apa namanya, agen itu harus kelihatan kayak Henry Cavill, walaupun sebenarnya kayak Sam Rockwell gitu kan. Itu banyak momen-momen kayak perbandingan tapi lucu gitu ya. Maksudnya kita nggak bilang agen rahasia itu selalu kayak di film-film James Bond gitu ya, selalu apa, necis, selalu mentereng, selalu cool gitu. Cuman di sini dia kayak bikin antitesisnya gitu. Tapi sayang film itu ratingnya 13+ ya. Jadi gua agak-agak kangen sebenarnya, karena semua film Matthew Vaughn itu brutal-brutal ya. Ratingnya 17+, kecuali X-Men gitu ya kalau nggak salah. Tapi setelah Kick-Ass, Kingsman itu semua gila-gila kan. Itu yang mungkin gua kangenin, tapi yang gak masalah sih. Maksudnya dia tetap bisa ngedeliver action-action yang oke, meskipun kekerasannya tidak ditonjolkan gitu. Lagi pula ini kan punyanya Apple ya, Apple TV gitu. Jadi kayaknya wajar sih. Yang bisa bikin film brutal di sana cuman Martin Scorsese doang kali ya. Tapi ngomong-ngomong itu, budget film ini juga sama kayak Killers of the Flower Moon gitu, $200 juta kalau nggak salah. Jadi di sini gue bisa ngelihat gitu betapa mahalnya spionase yang dibikin Matthew Vaughn gitu. Karena selain tadi ya cast-castnya yang emang buset bintang semua gitu, dan emang meyakinkan semua. Secara teknis pun gue ngeliat emang keren gitu ya, dari CG dan visual warna-warni yang pengen diliatin sama dia tuh udahlah dapet gitu. Bahkan nanti ada satu sequence yang gue suka banget gitu ya, nanti pas terakhir gitu ya, ketika si Ellie Conway ini sama si Aidan duet ngelawan tentaranya si Bryan Cranston ini gitu kan, ketua divisi organisasi penjahat ini. Itu diiringi musik dan koreografi yang asik dengan granat asap yang warna-warni gitu. Wah itu anjing gila, bagus banget, parah. Itu kayak gimana ya, itu kayak film Disney yang bener-bener fairy tale tapi isinya action semua gitu. Gila. Dan setelah itu tuh kita masih dikasih lagi sama satu sequence
action gila nanti ketika nanti ada adegan ice skating tapi sambil bawa pisau dan bawa senjata berat, anjing itu bangsat lah. Pokoknya itu bener-bener sequence action yang di luar nalar, yang kayaknya tuh anjing ini mah nggak mungkin gitu, lebih nggak mungkin dari Fast and Furious, tapi bagus. Matthew Vaughn itu tetap bisa mengemasnya, ini kayaknya possible gitu dan keren. Dan karena ini film spionase ya siap-siap aja lah ya, banyak belokan-belokan, plot twist yang tadi gue sebutin di awal, meskipun menurut gue pribadi itu bukan sesuatu yang benar-benar mind blowing ya. Lu harus sudah expect aja bakal banyak belokan-belokan nanti di plotnya. Cuman itu bukan jadi jualannya sih. Di sini tuh emang Matthew Vaughn itu lebih mengedepankan ya film action spionase yang fun aja gitu, fun, dan emang gayanya dia lah bikin gitu. Mungkin dia kangen bikin Kingsman ya, karena nanti middle credit scene-nya siap-siap aja. Kalian akan terkejut lagi ya setelah gua baca-baca, katanya emang ini tuh didesain buat nanti crossover, anjing itu emang gila sih, crossover sama Kingsman ya. Kita lihat aja nanti apakah film ini bakal lanjut atau enggak, tapi kalau ini crossover sama Kingsman sih gue setuju banget sih, karena emang ini udah formula Kingsman banget, cuman beda tone aja sih gua ngerasanya gitu. Ya who knows lah, Matthew Vaughn mah bebas lah, mau bikin apa aja gue pasti tonton, karena semua filmnya tidak pernah mengecewakan gue. Bahkan Stardust sekalipun ya, coba kalian ada yang udah pernah nonton Stardust, inget-inget itu film, disitulah Henry Cavill pertama kali ada. Gue suka banget itu film, itu zaman gue dulu masih beli DVD bajakan lah pokoknya. Anjing pas nonton ini film apa ya, fantasi-fantasi, tapi ternyata oke juga. Ya kalau mau gue kasih skor untuk Argylle ini 7,5 cukup lah. Ini sebagai film yang katanya mau jadi trilogi, sebagai film pertama gue udah cukup puas lah, udah cukup bikin rasa kangen gue ke film-film Matthew Vaughn agak terbayar gitu ya, meskipun tadi ada beberapa adegan kekerasan yang gue rindukan gitu dari film-filmnya dia nggak ada di sini, tapi nggak apa-apa. Tapi setidaknya dengan ngelihat gimana dia tetap setia gitu sama stylenya, bikin sequence action yang bombastis, yang stylish dan fun, itu ya gue tetap apresiasi sih. Dan siapa tahu kalian kangen sama Superman kita Henry Cavill, anjir silakan, kalian wajib nonton ini. Gue sih bakal dukung terus ya, daripada di PHP-in terus untuk jadi Superman. Fuck lah itu ya, semua keputusan DC, anjing masih dendam aja ya. Tapi intinya nonton aja, dan komen juga menurut kalian gimana kalau udah nonton Argylle. Apakah ini salah satu film action spionase yang seru? Silakan komen aja di bawah ya. Atau mungkin kalian lebih suka film action spionase yang serius seperti James Bond dan kawan-kawan, karena ini juga sebenarnya James Bond dalam artian screen test buat Henry Cavill. Jadi ini kayak percobaan, siapa tahu nanti produser James Bond lihat, oh cocok juga nih Mas Henry, marilah kita dapuk dia jadi James Bond selanjutnya. Ya itu namanya hanya mimpi, tapi ya siapa tahu terjadi. Oke, sip kalau kayak gitu. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan jangan lupa juga untuk follow Cinecrip ya di semua medsos, dan kalian bisa join membership di Cinecrip ya. Thank you juga buat yang udah join membership sampai detik ini. Thank you banget, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Bye bye.